Bagaimana mungkin kita akan mau berusaha di atas istiqomah, di atas sunnah, sementara kita tidak rajin mengkaji dan mengkaji mana yang sunnah Rasul itu. Bagaimana mungkin? Orang yang tidak rajin belajar ilmu agama, mempelajari agama dari sunnah Rasulullah SAW, dari Al-Quran dan hadis, maka dia merasa di atas agama, padahal boleh jadi tidak lagi di atas agama. Dengarkan, salah seorang di antara mereka yang salah dalam berilmu, diajarkan oleh gurunya, namun alhamdulillah dia sudah taubat. Di sini orang Pekanbaru, orang Rumbai, dan setelah kembali kepada jalan sunnah dia mengatakan, Ustadz, kami dulu di ajaran saya yang lama, yang diajarkan kepada kami adalah kalau kamu belajar agama hanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kamu akan sesat. Cukup satu doktrin syaitan ini masuk ke hatinya, rusak agamanya. Karena yang dia katakan 180 derajat berbeda dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kutinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian berpegang teguh tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku. Sama gurunya diajarkan, kalau kamu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah saja, kamu akan sesat. Yang mana dakwah yang sunnah? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah tidak akan sesat, atau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah akan sesat? Yang sunnah adalah apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Berarti yang satunya ini tidak sunnah. Pemahaman bid'ah, pemahaman yang tidak sunnah. Pemahaman hidayah yang mana? Yang dikatakan Nabi atau yang dikatakan orang ini? Pasti yang hidayah itu yang dikatakan Nabi. Maka inilah hidayah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman hidayah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah akan tetap membuat kita tidak sesat, adalah pemahaman yang sesuai dengan hidayah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah akan membuat kita sesat, pemahaman sesat. Pemahaman dhalalah, lawan daripada hidayah. Dan pemahaman-pemahaman seperti ini beredar dengan keanekaragamannya di tengah kaum muslimin. Kewajiban bagi orang yang mengerti sunnah untuk mengingatkan saudara-saudarinya. Berbahaya. Seperti yang anak katakan tadi, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, cukup satu kaidah ini nempel di kepalanya, masuk ke dalam hatinya, rusak agamanya. Karena dia akan menghindar dari Al-Quran dan Sunnah. Padahal as-sunnah, kata Imam Ahmad, kasafinati Nuh. Sunnah itu permisalannya kapal Nabi Nuh. Nggak naik, hancur. Mati, celaka, binasa. Yang naik, selamat. Di banjir terbesar dalam sejarah manusia, sehingga menenggelamkan gunung-gunung di permukaan bumi ini. Satu-satunya yang selamat adalah yang naik kapal Nabi Nuh. Maka sunnah permisalannya seperti kapal itu. Yang naik di atas kapal sunnah selamat. Yang tidak naik di atas kapal sunnah celaka dan binasa. Kita ingin mengajak umat untuk selamat. Justru orang yang mengajak manusia kepada yang bukan sunnah, mengajak umat untuk perjalanan hidup yang menuju kebinasaan. Waliyadzubillah. Maka berilmu wajib. Dan ilmu ini darinya datang seluruh petunjuk. Tak ada petunjuk yang tidak didahului oleh ilmu di atasnya. Setiap orang yang berada di atas petunjuk karena dia telah berilmu tentang petunjuk itu sebelumnya, dan dia berjalan di atas petunjuk itu. Dan ilmu kalau dibagi, yang terpenting adalah ilmu adalah 3. Ilmu tentang Allah,
Dan ini yang paling penting sekali. Sehingga melahirkan keikhlasan dalam beramal, mengharap hanya kepada Allah semata. Ilmu tentang Nabi Muhammad SAW, sehingga melahirkan mutaba'ah, semangat untuk selalu mengikuti Rasulullah dan ingin beramal seperti amalan Rasulullah, dan ingin melaksanakan ketaatan seperti yang diajarkan Rasulullah, dan ingin menjauhi seluruh amalan yang tidak sesuai dengan amalan Rasulullah, dan ilmu tentang syariat, agama. Oleh karena itu pertanyaan malaikat di akhirat pun 3 ini. Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa man nabiyuk? Siapa Rabbmu? Ilmu tentang Allah. Ma dinuk? Apa agamamu? Ilmu tentang syariat. Wa man nabiyuk? Siapa nabimu? Dalam riwayat lain, wa manir rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa lelaki yang diutus Allah kepada kalian? Enggak bisa, Pak. Saya enggak tahu. Saya profesor bidang pertanian, nggak laku. Saya profesor bidang perbankan, nggak laku. Yang akan ditanya oleh malaikat, ilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabi, ilmu tentang agama. Tidak salah menjadi profesor pertanian, tapi jangan lupa ilmu yang tadi juga dituntut. Tidak salah menjadi seorang profesor di bidang arsitek bangunan, sehingga bisa membangun bangunan-bangunan pencakar langit, tidak salah. Yang salah adalah sibuk dengan ilmu itu, lupa 3 ilmu ini. Habis umur untuk mengejar ilmu itu, tak ada waktu untuk belajar ilmu tentang Allah, tentang agama Allah, tentang Rasulullah. Itu yang celaka. Wallahu a'lam.